Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam khotbah Kapin ini. Kami sudah mengunjungi 103 kota dan hari ini berada di sini, Bagan Batu. Ada 40% orang Kristen. Bagaimana dengan 30 tahun yang lalu? Bagaimana dengan 20 tahun yang akan datang? Ada gereja-gereja di dalam pergeseran waktu, mulai mundur, mulai kosong, mulai turun, dan mulai menjadi sepi. Tapi ada daerah yang sama sekali terbalik. Setiap tahun gereja bertumbuh, orang Kristen bertambah-tambah, dan persentasi di kota itu makin menjadi banyak. Saya tidak tahu Anda di kota ini mau menjadi orang Kristen macam apa, mau memuliakan Tuhan dengan cara apa, mau berbuah atau tidak untuk kerajaan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam hidup saya waktu umur 2, keluarga saya baru percaya Tuhan. Papa saya orang yang pintar, anak dokter, dan seorang yang mempunyai kesuksesan dagang luar biasa. Dia membuat rumah 24 biji yang 3 sunsun dengan batu-batu yang ratusan kilo, ditumpuk menjadi rumah batu yang terbesar, dan setiap rumah itu belasan kamar. Tetapi pada waktu saya umur 3, dia meninggal dunia. Saya tidak mengerti kenapa terjadi hal ini. Saya percaya Tuhan tidak mau saya hidup di dalam lingkungan anak orang kaya. Tuhan mau saya dari kecil dilatih hidup miskin, supaya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekayaan dunia ini.
Dan selama keluarga kami yang baru menjadi orang Kristen pada waktu saya umur 2, hanya satu keluarga. Tetapi di dalam 30 tahun kemudian, di dalam keluarga saya 7 saudara laki-laki, 5 menjadi pendeta. Dan berkembanglah keluarga pekerjaan Tuhan ini. Lalu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya mulai mengabari Injil dengan giat selama 58 tahun. Sejak umur 18 saya menyerahkan diri, dan sekarang saya umur 75. Di dalam 58 tahun ini saya sudah menjelajah puluhan negara di dunia. Saya sudah berkhotbah 32.000 kali, dan saya sudah khotbah kepada lebih 35 juta manusia, dan sudah mempertobatkan banyak sekali orang yang dah Kristen menjadi Kristen. Dan di dalam kebaktian yang saya pimpin, lebih daripada 300.000 orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Selama 58 tahun, kekristenan berkembang karena mengabarkan Injil. Jikalau gereja tidak mengenal apa itu Injil, jikalau gereja tidak pegang teguh iman tentang Injil, jikalau gereja tidak mempunyai antusias untuk mencintai Tuhan dan mengabar Injil, jikalau gereja tidak mengajak orang lain mengenal Injil Kristus, gereja itu pasti akan menjadi suam. Gereja pasti akan mati-mati. Gereja itu telah membunuh diri jikalau tidak mengabar Injil. Saya mau tanya, Injil itu apa? Dan Injil itu untuk siapa? Dan Injil itu berhasil apa? Saudara-saudara, what is the gospel? What is the inside the gospel? And what is the power of gospel to save the people in the world? What is the result of preaching the gospel? Saudara-saudara, orang Kristen yang tidak kenal Injil sangat berbeda dengan orang Kristen mengenal Injil. Saya mau tanya, Injil itu apa? Bukan salib yang digantung di atas lehermu, bukan salib yang ditaruh di dalam cincinmu, bukan sesuatu tanda engkau ada orang Kristen, gerejanya besar lalu engkau sombong. Pada waktu orang Kristen pada abad pertama menerima Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka diusir, mereka dihukum, mereka dipanggil ke pengadilan. Waktu itu mereka belum ada gedung gereja. Jangan bangga kalau gedung gereja itu menjadi kesombongan. Yang penting adalah Injil yang berada di dalam gereja. Jikalau gereja mempunyai gedung yang bagus, mempunyai organ yang indah, mempunyai kor yang sangat menarik, mempunyai lagu-lagu yang sangat enak didengar, tetapi tidak mengenal Injil, orang Kristen adalah orang paling kasihan di dunia. Demikian orang Kristen yang tidak mengenal Injil, orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka lebih kasihan daripada orang-orang ateis. Saudara-saudara, jangan sombong mengatakan aku keturunan majelis. Jangan engkau bangga keturunan tua-tua. Jangan engkau sombong papaku, nenek moyangku adalah pendeta-pendeta, ada syamas, ada diaken, adalah tua-tua penatua di gereja. Itu semua tidak berguna. Yang penting engkau betul-betul diperanangkan pula oleh Roh Kudus dan engkau anak Allah yang sejati. Melalui Injil Tuhan memberi hidup yang baru kepada kita. Melalui Injil kita menjadikan anak Allah di dalam dunia. Melalui Injil kita menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Yesus Kristus di dalam semua bangsa yang berbeda. Injil merubah hidup orang Kristen. Injil merubah hidup orang berdosa. Injil merubah semua hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Melalui Injil manusia kenal Yesus. Mengenal Injil manusia mencintai Yesus. Mengenal Injil manusia mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Itu namanya iman. Iman bukan pengakuan dalam rasio. Iman bukan persetujuan di dalam teori. Iman bukan sesuatu sebutan di dalam kata. Iman bukan pintar pidato dan bisa menghafal Alkitab. Iman adalah mati beserta Kristus di salibnya dan bangkit beserta Kristus daripada hidup yang sudah mati. Orang yang mengenal Injil
atau mengenal Kristus, mengenal kuasa salibnya, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa Tuhan yang telah mengirim Kristus untuk mati dan mengalahkan kuasa maut daripada setan dan bangkit pula dari antara orang mati. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang yang terjun ke dalam kematian Kristus, orang yang berbagian dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Mati terhadap dosa dan bangkit bagi kebenaran. Apa artinya mati terhadap dosa? Karena Kristus mati mengganti orang berdosa. Kristus mati dihukum karena dia menanggung dosa. Pada waktu dosa saya, dosa engkau, dosa semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dosa kita ditaruh, ditimpakan kepada Kristus yang tersalib. Maka Yesus menerima hukuman Tuhan. Karena Allah tidak bisa menemukan, tidak bisa melihat dosa. Dia harus menghakimi, dia harus memusnahkan, dia harus menghukum dosa. Pada waktu dosa kita semua ditimpakan kepada Kristus, maka Kristus menerima penghakiman mengganti engkau dan saya. Yesaya pasal 53 ayat ke-10, Allah telah menetapkan untuk menekan dia karena semua dosa dijatuhkan kepada dia. Pada waktu dosa saya, dosa engkau jatuh di dalam diri Yesus Kristus yang menanggung dosa kita, saat itu dia menerima hukuman Allah dan dibuang oleh Allah, sehingga dia berkata di atas kayu salib, my God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan Allah meninggalkan anaknya? Bukankah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga pribadi daripada ilahi yang adalah Esa sebagai Tuhan tunggal, tidak mungkin memisah satu dengan yang lain. Allah Bapa mencintai Allah Anak, Allah Anak mencintai Allah Bapa, Allah Bapa mencintai Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa, Allah Bapa mencintai Roh Kudus, Roh Kudus mencintai Anak, Anak mencintai Roh Kudus, dan Anak mencintai Bapa. Ketiga pribadi ini adalah Allah Tritunggal yang saling mengasihi, membentuk satu komunitas yang menjadi teladan bagi masyarakat manusia. Jikalau Allah itu bersatu di dalam keadaan pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Anak, pribadi ketiga itu Roh Kudus, mengapakah Yesus berkata, my God, why have you forsaken me? Kenapa engkau sekarang meninggalkan aku? Martin Luther tidak mengerti, tapi saya berkata kepada saudara, Allah Bapa meninggalkan Allah Anak yang dipaku di atas kayu salib, karena saat itu dia menanggung dosamu dan dosaku. Tuhan Allah yang tidak mau melihat dosa, Tuhan Allah yang membenci dosa. Pada waktu lihat dosa engkau dan dosa saya berada di dalam diri Yesus Kristus, di dalam tubuhnya di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita, Allah membuang dia. Saudara-saudara, ini satu kepahitan yang terbesar. Ini satu hal yang tidak mungkin dan tidak mau diterima oleh anak, sehingga dia berkata, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripada aku ya Bapa. Pada waktu dia berdoa di Getsemani. Saudara-saudara, justru ini namanya cinta kasih Allah. Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam diri Kristus atau substansi untuk mengganti kita. Dia telah mengganti kita untuk memikul dosa, untuk menerima hukuman, untuk menerima kutukan daripada Tuhan Allah. Dosa patut dikutuk, kejahatan harus dibuang, segala sesuatu yang melanggar hukum harus dihakimi dan harus dihukum oleh Tuhan. Tapi jika kita yang dihukum, kita langsung mati, kita langsung cerai dari Tuhan, kita langsung dibuang ke dalam neraka. Justru Allah tidak mau kita mati di dalam dosa. Allah tidak mau kita dibuang di neraka. Allah tidak mau berpisah dengan kita. Maka Allah terpaksa harus memberikan anak yang tunggal, hidup sebagai pengganti engkau dan saya, menerima hukuman kemarahan Tuhan.
menerima kutukan daripada Taurat, menerima sengsara daripada tubuhnya yang dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, tidak ada cinta yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita, yang kita sendiri tak mungkin menerima, tak mungkin menanggung hukuman itu. Kita mau melarikan diri dari dosa, tak bisa, karena dosa kita sudah dicatat di dalam buku Tuhan. Kita mau menghapus dosa kita, tak bisa, karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk menyangkal atau mentiadakan fakta bahwa kita sudah pernah berbuat dosa. Dosa akan mengikuti kita sampai kepada hadirat Tuhan pada hari penghakiman, kecuali dosa dialihkan kepada Kristus, kecuali dosa ditimpakan kepada Kristus. Tetapi siapakah yang mempunyai kekuatan memintakan dosa daripada dia sendiri ke atas kayu salib? No one can remove your own sin. No one can shift your sin into the body of Jesus Christ. Yang bisa mengerjakan hal ini hanya Tuhan Allah. Maka Alkitab mengatakan dia akan mengampuni dosa kita, menyingkirkan dosa daripada kita, dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Inilah cinta kasih Tuhan Allah. Yesus rela menanggung dosa manusia. Yesus rela dihakimi oleh Tuhan Allah. Yesus menerima kutukan yang seharusnya engkau dan saya menerima. Saya patut ke mana? Saya hanya patut ke neraka. Engkau masuk penjara pun dosa tidak bisa diampuni. Engkau membunuh diri pun dosa tidak bisa berhenti untuk mengikat engkau. Engkau melayang-layang pakai narkoba, pakai ganja, marihuana untuk melupakan, tetap tidak mungkin. Karena Allah itu Allah yang suci, Allah yang adil. Siapa berdosa, dia mengetahui. Siapa berdosa, dia akan dihakimi. Allah yang suci tidak akan melepaskan kita kecuali kita datang kepada Yesus Kristus. Di dalam seluruh alam semesta tidak ada jalan keluar daripada dosa. Tidak ada orang bisa melarikan diri dari hukuman dosa. Tidak ada seorang bisa melupakan dosa sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi. Itu sudah terjadi, engkau sudah melakukan, dan di dalam hati nurani ada cacat karena dosa menegur, menuduh terus sehingga engkau tidak sejahtera. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang memakai cara sendiri menutup dosa, dia seperti memakai kertas untuk membungkus api. Api dibungkus pakai kertas, kertasnya ikut terbakar, api menjadi lebih besar. Engkau makin menekan diri, makin tidak ada sejahtera. Engkau makin melupakan dosa, makin memberikan ingatan. Engkau makin melarikan diri, dosa makin mengejar engkau. Dosa sebelum engkau perbuat, dia menjadi seperti cantiknya perempuan menarik engkau. Setelah engkau berbuat, baru engkau lihat bukan perempuan yang cantik, dia adalah ular yang berbisa, menggerogoti engkau dan membuat engkau tidak pernah ada sejahtera lagi. Dosa adalah satu jerat. Dosa adalah satu penipuan. Dosa adalah satu perayuan yang kelihatan permulaan enak sekali, tetapi setelah engkau masuk ke dalam dosa, engkau tidak ada lagi sejahtera, perdamaian, dan keluguan seperti sedia kala. Saudara-saudara sekalian, dosa adalah cara setan membawa manusia keluar dari Tuhan, meninggalkan Allah sang penciptanya, lalu masuk ke dalam jerat dia, menjadi budak di dalam belenggu setan. Berapa banyak orang sebelum merokok engkau bebas, setelah merokok seumur hidup diikat oleh rokok. Uangmu dipakai untuk merokok, dan paru-parumu dibakar oleh rokok, dan tubuhmu dirusak oleh rokok, dan hati nurani juga tidak sejahtera. Orang yang sebelum menerima marihuana, sebelum menerima narkoba, dia bebas, dia pakai uang sendiri beli, mau apa? Ini kebebasanku. Tetapi yang beli obat narkoba itu sangat bebas. Setelah engkau sadar itu tidak baik, engkau mau melepaskan diri dari narkoba. Narkoba mengatakan, engkau mau membuang saya tidak mau membuang engkau. Orang yang pertama kali melacur, dia kira itulah satu kenikmatan seks yang bikin dia nikmat.
Tetapi setelah dia jatuh, dia tangan pelacur satu demi satu, dia menjadi budak pelacuran. Yesus Kristus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Yang berzina, budak perzinahan. Yang berjudi, budak perjudian. Yang mencuri, budak pencurian. Yang sombong, budak kecongkakan. Yang rakus, budak kerakusan. Yang korupsi, budak dari berkorupsi. Saya percaya Indonesia sedang mendapatkan berkat Tuhan. KPK menangkap semua orang yang korupsi. Orang-orang korupsi dulu sombong sekali. Mereka bisa korupsi dan tidak ditemukan. Mereka mempunyai uang banyak sekali, boleh memperbudak siapa saja. Tapi sekarang satu-satu dibongkar. Mereka menyesal pun tidak guna. Tetapi dosa tidak bisa menipu Tuhan. Kamu boleh menyuap polisi, kamu boleh menyuap jaksa, kami boleh menyuap akan hakim-hakim. Tetapi Tuhan Allah tidak menerima suapan. Dia akan memberikan X-ray rohani untuk membongkar, memberikan pencelikan dan memberikan serahan kepada seluruh kejahatan hatimu. Tidak seorang bisa melarikan diri daripada murka Allah. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang pemimpin agama, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis di padang belantara, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Mereka kira siapa ini ya? Pemuda yang pakai jubah kulit unta, yang makan itu madu yang liar, yang berdiri di padang belantara. Tidak ada bait Allah, tidak ada gedung gereja, berani khotbah keras begitu, teriak-teriak di padang belantara. Mari kita lihat dia. Kalau perlu kita tangkap dia. Pada waktu mereka dekat dengan banyak orang, ribuan yang mendengar khotbah daripada Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata Roh Kudus turun kepada Yohanes Pembaptis di padang belantara. Begitu Yohanes Pembaptis melihat pemimpin-pemimpin agama yang munafik, pemimpin-pemimpin agama yang berjubah suci, tapi hatinya lebih kotor dari orang biasa. Saudara-saudara, engkau jangan kira banyak pendeta beres. Jikalau mereka tidak bertobat, mereka menjadi lebih rusak dari orang biasa. Jangan kira pemimpin agama beres. Jikalau mereka tidak bertobat dan tidak mengenal Tuhan, mereka lebih jahat dari orang biasa. Pada waktu orang Farisi, orang Saduki dekat kepada tempat di mana Yohanes Pembaptis berkhotbah, mereka berada di tengah-tengah pendengar. Mereka mau mengintai, mereka mau melihat, mereka kalau perlu menangkap Yohanes Pembaptis. Tapi Roh Kudus turun kepada Yohanes Pembaptis, dia berkata, "Hei, kamu bangsa ular beludak, siapa mengajar kamu melarikan diri dari murka Allah? Siapa mengajar kamu melarikan diri dari hukuman Tuhan? Jangan kira di dalam hatimu, Abraham nenek moyang kami. Saya berkata kepadamu, Tuhan sanggup membangkitkan keturunan Abraham melalui batu-batu di padang belantara ini. Hamba Tuhan yang tidak berkompromi, hamba Tuhan yang berani membongkar dosa, hamba Tuhan yang tidak takut kepada orang-orang pangkat atau orang-orang mempunyai kuasa untuk menangkap dia, adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa sekarang banyak hamba-hamba Tuhan tidak berani berkhotbah keras? Karena mereka telah mentundukkan diri kepada uang, tundukkan diri kepada orang kaya. Di gereja saya ada orang-orang yang paling kaya di Indonesia, tapi tidak ada tempat khusus di dalam gereja saya. Karena saya tidak menyenangkan mereka. Saya khotbah dengan lurus, saya khotbah dengan jujur. Semua orang harus bertobat. Saudara-saudara, Injil adalah Yesus yang mati dan bangkit. Injil mengakibatkan kita yang percaya Tuhan mati dan bangkit beserta Kristus. Apa itu Injil? Di dalam Injil itu isi apa? Injil bukan agama. Agama itu banyak, Injil hanya satu. Pendiri agama banyak, yang menjadi juru selamat hanya satu. Semua agama mengajar baik, tapi semua pendiri agama sendiri tidak baik. Semua agama tahu apa itu baik, tapi pemimpin-pemimpin agama semua tidak bisa menjalankan apa yang mereka tahu itu baik. Kenapa? Dia tahu apa itu baik, tapi dia tidak bisa jalankan. Saudara-saudara, Injil dari Yesus Kristus, bukan dari pendiri-pendiri agama yang lain.
Yesus Kristus satu-satunya anak Allah, satu-satunya Sang Kudus dari Allah, the Holy One of God. Kalimat ini muncul berkali-kali di dalam Yesaya bagian 40 sampai 66. Dan kalimat ini muncul di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat ke-35, di mana malaikat Jibril berikan nubuat kepada Maria, yang kau lahirkan akan disebut Sang Kudus dari Allah. Yang kau lahirkan akan disebut anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Esa memberikan anak yang tunggal kepada dunia. Dialah yang satu-satunya yang suci. Saudara-saudara, di dalam agama-agama manusia mengatakan istilah suci, tapi mereka tidak mengerti kesucian di dalam agama mereka lain dengan kesucian di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya yang 100% suci di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam hidup jasmanianya, di dalam rohanianya, di dalam perkataannya. Semua firman dari Yesus Kristus, firman yang suci. Seluruh hidup Yesus, hidup yang suci. Semua perkataan Yesus, perkataan yang suci. Di luar Yesus Kristus, saya tanya, siapakah orang yang suci di hadapan Tuhan? Alkitab berkata, satu pun tidak ada yang baik, satu pun tidak ada yang sempurna, satu pun tidak ada yang mencari kebenaran, satu pun tidak ada yang mengenal Tuhan Allah. Ini tercantum di dalam Mazmur 14, 56. Dan ketiga kali dikutip di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Allah melihat dari surga ke atas bumi, adakah orang mencari Dia? Dia mau mencari, ada orang yang menjalankan kebenaran, yang menuntut kebenaran, ada orang melakukan kebajikan. Jawaban adalah seorang pun tidak. There's not even one man in this world is seeking after God. There's not even one man in this world know what is truth. Not even one man in this world who walk in the righteousness, in the goodness. Tak ada satu orang yang mengenal Tuhan. Tak ada satu orang mencari kebenaran. Tak ada orang yang berjalan di dalam kebajikan. Tuhan melihat semua orang adalah orang berdosa, menyeleweng, yang jauh daripada Dia, yang munafik, yang hidup di dalam kepura-puraan. Orang agama pura-pura, pemimpin-pemimpin agama juga pura-pura. Orang biasa pura-pura, orang yang berada di atasan ibadah yang tertinggi, banyak orang pura-pura. Tuhan memberikan Yesus Kristus satu-satunya yang suci di dalam dunia, dan Injil mulai dari Dia. Injil tidak mulai dari agama. Injil mulai dari Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang turun ke dalam dunia. Yesus tidak mendirikan agama di dunia, meskipun orang menganggap Dia pendiri agama Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan Dia datang untuk mendirikan agama Kristen. Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Yesus berkata, aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Yesus berkata, aku datang bukan dilayani, tapi melayani, dan akhirnya menyerahkan nyawaku menjadi tebusan banyak orang. Yesus mengatakan, aku datang menjalankan kehendak Allah. Semua perkara tentang saya sudah dicatat di gulungan kitab. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia memberikan hidup, dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Bedakanlah khotbah dari manusia dan perkataan yang keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Yesus datang mencari engkau, mencari aku, karena engkau tersesat, aku tersesat. Yesus mencari kita kembali kepada Tuhan dan menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Yesus datang bukan memanggil orang benar. Barang siapa yang menganggap diri cukup baik, silakan dia masuk neraka. Barang siapa yang jujur mengaku diri berdosa, biar dia bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Orang Farisi mengatakan, saya lebih baik dari orang lain. Saya tidak mencuri, saya tidak memeras, saya tidak berzina, saya juga tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dia lagi membanggakan kebenaran diri sendiri. Yesus melihat dia sombong. Dia mengatakan, aku setiap minggu puasa 2 kali, aku memberikan perpuluhan. Orang Farisi yang berdoa dengan menengadah ke langit,
Dia tidak tahu malu. Dia tidak mengintrospeksi diri sendiri. Dia terus menghitung jasa dia sendiri. Tuhan berkata, orang ini sedang berkata kepada diri sendiri. Berarti doanya tidak didengar oleh Tuhan. Dia talk to himself. Dia bukan talk to God. Lalu orang yang membujukai, yang sadar dia berdosa, dia tidak berani melihat ke atas. Dia melihat ke bawah, lalu pukul dadanya dan berkata hanya satu kali, "Oh God, please have mercy on me." Ya Allah, kasihankanlah saya orang berdosa. Barang siapa yang merasa diri benar, itu akan dibuang oleh Tuhan. Barang siapa sadar diri berdosa, mengaku dosa dengan jujur, akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dan Yesus berkata, aku datang bukan mau dilayani, aku datang melayani. Saudara-saudara, saya mempunyai majelis-majelis yang saya latih. Mereka datang ke satu kota dengan letih lesu, pasang kursi, pasang mimbar, siapkan lampu, siapkan speaker, kerja berat. Yang ikut saya ini bukan orang biasa. Semua adalah cukong yang besar, adalah orang mempunyai usaha yang besar, orang kaya tapi rendah hati. Tapi sekarang ada gereja-gereja baru dapat pangkat sedikit, sudah tidak pernah goyang tangannya, diam-diam mau menjadi pemimpin, menyuruh orang lain, perintah orang lain, memaksa orang lain. Itu bukan cara seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau tanya, siapakah yang mau melayani biar dia belajar Yesus Kristus? Saya tidak berani sombong, saya tidak berani enak-enak hidup untuk menyendiri menjadi orang tinggi. Meskipun saya sudah mempunyai murid yang menjadi pendeta lebih 3.000 orang. Semenjak 47 tahun yang lalu, saya sudah mengajar mereka di dalam teologi. Tapi saya sendiri sudah umur 75, tidak mengenal letih, tidak mengenal capek. Pergi terus menerus ke setiap kota yang bisa saya sampai. Pakai kapal terbang, saya terbang. Pakai mobil, saya pakai mobil. Kalau saya harus pergi tempat pedalaman, kalau harus jalan kaki, saya pun bersedia melayani Tuhan. Yesus berkata, aku bukan datang untuk dilayani, saya datang untuk melayani dan bahkan datang untuk menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, apa itu Injil? Injil di dalam Kristus. Siapa Kristus? Kristus bukan orang yang sombong. Dia adalah anak Allah yang merendahkan diri. Dia datang lahir di palungan, mati di sayu salib. Lahir pinjam tempat orang, mati pinjam kuburan orang lain. Inilah Tuhan kita. Inilah Yesus Kristus. Yesus Kristus di dunia tidak pernah mematikan orang. Pemimpin agama lain pakai pedang mematikan banyak orang. Yesus tidak pernah mematikan satu orang. Dia membangkitkan orang mati 3 kali. Ini perbedaan pendiri agama dan juru selamat. Yesus never caused people to die, but he caused the dying people to be resurrected. Yesus berkata kepada anak daripada Yairus dan mengatakan, Taldi takum, bangunlah engkau. Yesus berkata kepada anak tunggal daripada kota Nain, seorang janda tua, anak tunggalnya mati, hei pemuda, sekarang aku membangkitkan engkau. Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan di dalam kuburan, berkata, Lazarus keluar. Dia membangkitkan orang mati menjadi hidup. Dia tidak membunuh orang hidup menjadi mati. Injil memberikan hidup. Yesus Kristus mematikan 2000 babi. Yesus menghentikan satu pohon menjadi kering, karena dia adalah menyatakan dia adalah penghulu hidup yang menentukan hidup mati. Tapi untuk manusia dia tidak matikan. Untuk binatang, untuk tumbuhan dia matikan, karena dia memang penghulu hidup. Saudara-saudara, teliti baik-baik, baca kitab suci dengan baik-baik, memikirkan, renungkan cinta kasih Tuhan. Bandingkan semua yang disebut orang suci di dunia, hanya Kristus yang sungguh-sungguh suci.
Yesus Kristus berkata, aku datang mengalirkan darahku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada manusia. Engkau bukan saja menjadi orang Kristen yang diperanakan pula. Engkau harus menjadi orang Kristen yang hidupnya limpah, bisa bagi anugerah kepada banyak orang. Stephen Tong hanya seorang yang berpuluh-puluh kilo saja. Stephen Tong hanya seorang yang begitu lemah, begitu tua. Tapi dia telah memberikan hidup berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi jutaan, puluhan juta manusia di dunia. Karena apa? Karena Tuhan memberikan janji kepada manusia. Aku memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Saya percaya kalau hidup rohani kita limpah, kita terus mengalirkan anugerah Tuhan, mengalirkan hidup, mengalirkan sukacita, perdamaian, mengalirkan kepenuhan Roh Kudus, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Yesus Kristus berkata, aku datang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia adalah kehendak Allah yang paling besar. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 4 mengatakan, Yesus Kristus mati bagi kita menurut kehendak Allah. Satu-satunya orang mati dalam kehendak Allah, Yesus. Kita tidak ada seorang yang mati dalam kehendak Allah. Kita mati di dalam upah dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa membawa kepada kematian. Yesus Kristus mati karena dia berdosa? Tidak. Yesus menerima upah dosa? Tidak. Yesus mati karena kehendak Allah. Di dalam seluruh kitab suci, satu-satunya orang mati di dalam kehendak Allah, itu Galatia pasal 1 ayat 4. Yesus Kristus. Jesus is not dead because the wages of sin. Jesus died in the will of God to make him the reconciliator between man and God, to make him our ransom, to redeem us from the power of Satan. Yesus mati dalam kehendak Allah, kehendak yang memperdamaikan manusia dengan Allah dilakukan dalam diri Kristus. Kehendak yang menebus jiwa kita keluar dari dosa di dalam diri Yesus Kristus. Ini kehendak Allah. Yesus satu-satunya mati di dalam kehendak Allah, dan di dalam kematian menurut kehendak Allah kita semua ditebus oleh Dia. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 7 dikatakan, oh Allah Bapa, aku datang melakukan kehendak-Mu. Segala perkara tentang saya sudah tertulis di dalam gulungan-Mu. Di dalam perjanjian lama sudah dicantumkan nubuat tentang Kristus akan dilahir di mana, Kristus akan dibesarkan di mana, Yesus akan mati bagaimana, Yesus akan dijual 30 keping perak, Yesus akan dibunuh di tengah-tengah perampok atau penjahat, Yesus akan dikuburkan beserta orang kaya, dan Yesus akan bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua tentang Kristus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Semua tentang Kristus mengenai Injil sudah diberitahukan kepada kita sebelum Dia dilahirkan. Saudara-saudara, inilah Injil. Saya tanya orang-orang yang berada di Bagan Batu, apa itu Injil? Di dalam Injil itu mencantum apa? Apa artinya percaya kepada Injil? Dan orang percaya Injil harus bagaimana mengabarkan Injil, sehingga Injil menjadi faedah, menjadi berkat bagi satu masyarakat, bagi satu desa, bagi satu kota, bagi satu negara, dengan dampak perubahan apa? Injil adalah Kristus yang mati, dikuburkan dan bangkit sebagai kabar yang paling baik untuk menyelamatkan orang berdosa. Injil berarti harus dikabarkan kepada segala bangsa, supaya orang mendengar Injil ikut serta di dalam kematian Kristus, ikut serta di dalam kebangkitan Kristus, ikut memiliki hidup yang baru yang diberikan oleh Kristus. Martin Luther berkata, pada waktu saya melemparkan dosaku ke atas kayu salib, ditanggung oleh Kristus. Kristus memberikan hidup yang baru dan kebenaran Allah dari kayu salib melalui kebangkitan kepada saya. I give my sin on the cross, and from the cross Jesus imputed His righteousness to me. Aku memberikan dosa kepada Dia, Dia memberikan kebenaran kepadaku.
Saya menjadi orang yang dibenarkan. Justified by faith in Jesus Christ. Kita dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman di dalam Kristus itu mengakibat dia memberikan kebenarannya kepada kita. Dan kita disebut orang benar oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu Injil. Lalu kita yang mengabari Injil, kita memberitakan Injil, kita hidup untuk Injil. Bagaimanakah kita hidup? Kita hidup harus mempunyai pandangan maut terhadap mati. Jangan lagi berzina, berjudi, berbohong, bertipu dan segala hidup yang salah. Kita harus mati terhadap dosa. Sudah mati terhadap dosa, lalu kita hidup untuk kebenaran. Today I live toward the righteousness of God. I live to glorify God. I live to manifest the holiness, the righteousness and the goodness of God. Aku hidup menghadap kebangkitan Tuhan. Aku hidup menyatakan kesucian Tuhan. Aku hidup menyalurkan kebenaran Tuhan. Aku hidup diam kebajikan Tuhan. Menjadi manusia menolong orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Itulah hidup untuk Injil. Dan saya memberitakan Injil, beritahu kepada orang lain, Tuhan mengasihi engkau, jangan berdosa, kembali kepada Tuhan, karena Kristus mati bagimu. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Mari engkau percaya kepada Tuhan, supaya engkau diberikan hidup baru. Engkau selamat di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan syafaat bagi kita. Tuhan tolong Stephen Tong. Dia manusia di dunia yang penuh dengan penggodaan. Dia manusia yang penuh kelemahan. Beri kekuatan kepada dia. Saudara tahu tidak, Tuhan Yesus sedang berdoa di depan Tuhan Allah untuk membantu, menolong, memberikan kekuatan supaya kita hidup dalam kemenangan. Biar orang Kristen yang berada di bagan batu ingat, saya orang Kristen. Saya punya Yesus Kristus. Saya mempunyai Injil. Saya percaya kepada Injil Kristus. Saya mengerti apa itu Injil. Saya mau hidup mewarnai kekristenan. Hidup menyatakan kuasa Injil. Mau saudara? Maukah saudara? Biar hari ini saya menetapkan engkau orang Kristen yang sejati. Dan engkau sungguh-sungguh bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Dan engkau berjanji kepada Tuhan memelihara iman yang sejati, mengikut Tuhan dengan setia, ikhlas, tekun dan selama-lamanya tidak berubah, untuk menjadi saksi Kristus di tempat ini dan di negara Indonesia. Jika Tuhan mau memakai, dia akan panggil pemuda-pemudi seperti dia pernah memanggil saya 58 tahun yang lalu. Seperti dia pernah memanggil Ivan Raharjo, Lim Kong Han, satu persatu tampil ke depan menjadi hambaku. Jangan meninggalkan saya, tapi tinggalkan dosamu. Hidup suci ikut saya, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi. Jika Tuhan mau memanggil, siapakah pemuda-pemudi sini yang berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau mengabari Injil, saya mau belajar teologi, saya mau menjadi murid yang sungguh-sungguh tekun setia untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini khotbah akan berhenti di sini. Biar kebaktian malam ini menjadi satu kesaksian yang hidup, menjadi satu berkat yang hidup bagi kita selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala semua. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan saya mau tanya dari hati saya, siapa berkata di sini, Tuhan, saya mau menerima dan berjanji menjadi orang yang setia kepada Tuhan selama-lamanya. Yang berjanji mau setia kepada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mau setia kepada Tuhan seumur hidup, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua berjanji dan semua menyatakan imanmu di hadapan Tuhan sekarang juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan, menyatakan janji kita. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih Engkau hadir di kota ini. Engkau berkata-kata kepada saya yang berada di Bagan Batu. Saya sudah mendengar firman-Mu. Saya berjanji kepadamu menjadi orang Kristen yang sejati, yang pegang teguh Injil yang kuimani. Mulai hari ini setia mengikut Tuhan, mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus sampai berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa saya sampai selama-lamanya. Amin.